Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, pada kesempatan ini Allah telah memberikan kita nikmatul iman wal Islam, nikmat yang maha besar. Salawat serta salam marilah kita tunjukkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah menunjukkan kepada jalan kebenaran, yaitu ajaran Islam yang sebagai ajaran yang hak, yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga jalan keselamatan dunia dan akhirat. Alhamdulillah, pada kesempatan ini izinkan saya ingin share beberapa pandangan dunia tentang Islam dengan konsep Islamic worldview. Islamic worldview ini adalah pandangan muslim terhadap konsep yang diajarkan oleh Islam, bagaimana mencakup seluruh aspek, tidak membeda-bedakan, karena Islam adalah agama yang menyeluruh. Maka di sini saya ingin memaparkan sedikit sejarah tentang worldview yang telah dilaksanakan oleh Habibina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka worldview ini kita mengetahuinya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi 3 fase, 3 bagian. Yang bagian pertama adalah Mekah awal, yang kedua adalah Mekah akhir, dan yang ketiga adalah Madinah. Dari fase ini kita bisa melihat bahwasanya Nabi Muhammad SAW ketika diutus dan menerima wahyu di Gua Hiro melalui malaikat Jibril yang turun menyampaikan wahyu, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Ini adalah salah satu dasar kita untuk selalu membaca. Dengan diturunkannya surah Al-Alaq ini, kita diajarkan untuk selalu membaca alam ini, membaca dunia ini, membaca karakter manusia, dan membaca selainnya itu. Maka dalam fase wahyu pertama itu, Nabi Muhammad SAW menanamkan kepada sahabat-sahabatnya tentang ketauhidan, keesaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Esa, beribadah hanya kepada Allah, meminta hanya kepada Allah, semua hanya kepada Allah, ibadah dengan ikhlas tanpa diambil-ambil dengan apapun, maka itulah keikhlasan. Maka fase pertama, Nabi Muhammad SAW diutus kepada umatnya dan mendapatkan beberapa sahabat yang disebut dengan as-sabiqun al-awwalun. Pertama yang masuk Islam, Abu Bakar As-Siddiq. Diajarkan dulu pertama adalah ketauhidan, mengesahkan Allah. Selanjutnya setelah mengesahkan Allah, menggantungkan dirinya kepada Allah, bukan kepada makhluknya. Yang kedua adalah konsep manusia dan penciptaan manusia. Khalaqal insana min 'alaq. Berarti penciptaan manusia itu dari alaq. Ya, adalah konsep adab. Maka Nabi Muhammad SAW tidaklah diutus kepada seluruhnya kecuali liyutammima makarimal akhlak, kecuali untuk menyempurnakan akhlak. Maka Nabi Muhammad SAW berdakwah bukan hanya dengan kata-kata ceramah dan lain sebagainya, tetapi didominasi dengan akhlak,
dengan karakter yang baik, dengan perkataan yang baik, perkataan yang lemah lembut. Dan Nabi Muhammad SAW menyampaikan dengan apa yang telah dikerjakan. Dalam fase ini ada namanya alam dunia. Maka kita harus melihat dunia ini sangat luas. Konsep dunia ini hanya untuk orang-orang yang beriman. Dunia ini sesungguhnya untuk orang-orang yang beriman. Ketika kita merasa, apa ini dunia? Saya tidak mendapatkan dunia. Maka pertanyaan bagi kita, apakah kita sudah beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ataukah hanya kita mengatakan, amantu billah, saya sudah beriman, sedangkan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak mengakui keimanan kita. Na'udzubillah subhanahu wa ta'ala. Maka mari kita tanamkan diri kita ya, dengan ketauhidan, dengan hubungan manusia haruslah lebih baik. Itu adalah fase Mekah pertama, menanamkan ketauhidan, sehingga muncullah sahabat-sahabat yang kuat dan sahabat-sahabat yang membela agama Islam, bahkan rela mengorbankan jiwa dan raganya, harta dan semuanya dikorbankan hanya di kalimatillah, untuk menadan kalimat Allah. Dan selanjutnya adalah konsep yang kedua, atau disebut dengan Makkah akhir. Maka konsep ini adalah konsep kenabian. Ya, Nabi Muhammad SAW menerima wahyu. Setelah menerima wahyu, dilanjutkan dengan menerima surat Al-Mudaththir, bayangkan bahwasanya Paul adalah sebagai rasul. Fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir. Terus adalah konsep ilmu. Ya, setelah ketauhidan maka ilmu digali. Konsep-konsep ini adalah yang harus ditanamkan kepada kita sebelum ilmu yang lainnya. Ketauhidan. Selanjutnya adalah konsep ibadah, konsep kebenaran, konsep kebaikan, dan konsep kebajikan. Semuanya adalah terstruktur. Makanya tidak heran ketika Rasulullah SAW meninggalkan kita, maka terpilihlah orang-orang yang hebat yang menguasai dunia. Selanjutnya adalah konsep Madinah. Nah, konsep Mekah dari 40 tahun Nabi Muhammad SAW menerima wahyu, dilanjutkan dengan berhijrah. Jadi Nabi Muhammad SAW berdakwah di Mekah setelah menerima wahyu kurang lebih adalah 13 tahun, dari umur 40 tahun sampai 53 tahun, untuk berhijrah ke Yathrib atau Madinah Al-Mukarramah. Ya, dari konsep ini, konsep Madinah yang ketiga ini Rasulullah SAW, yaitu konsep ikhwah, kebersamaan antara satu golongan dengan golongan, tidak bercampur lagi dengan yang lainnya, tidak membeda-bedakan ini golongan saya, ini golongan saya. Kullu hizbin bima ladaihim farihun, tidak seperti itu, tetapi merangkul semuanya untuk mencapai suatu kesatuan, untuk mencapai suatu kemaslahatan. Karena perjuangan tanpa persatuan itu akan dikalahkan. Ya, ini adalah konsep ikhwah. Maka Al-Ansar dengan Muhajirin yang berhijrah dari Mekah ke Madinah, dan Ansar yang menerima Muhajirin, mempunyai kedekatan yang sangat luar biasa. Maka ada sahabat yang ketika itu datang ke
Madinah dengan tanpa harta apapun datang ke Madinah. Maka ada seorang sahabat yang menerimanya. Bahkan ada para sahabat Ansar ini mempunyai 4 istri. Maka ditawarkanlah kepada Al-Muhajirin, wahai sahabatku, jika engkau inginkan istriku, satu dari istri, maka aku akan ceraikan dia untuk kamu. Itu adalah sebagai sahabat ukhuwah yang sangat luar biasa. Selanjutnya adalah konsep daulah, penataan kehidupan, bagaimana kehidupan yang baik di dalam suatu negara. Maka konsep Madinah ini adalah konsep dasar ataupun konsep yang dibangun untuk membentuk suatu negara yang baik. Diawali dengan ukhuwah. Yang kedua adalah konsep daulah. Yang ketiga adalah konsep ummah. Kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas. Semuanya engkau adalah umat yang mengeluarkan dari kezaliman. Dan setelah itu terbentuklah maka ada konsep jihad dan ada konsep penyempurnaan. Konsep jihad ini maka Rasulullah SAW beberapa kali dalam hidupnya berjihad, ya, berperang. Kita melihat atau kita selalu mendengar Nabi Muhammad SAW berjihad. Yang pertama itu perang Badar, ya, perang Uhud, Khandaq dan lain sebagainya. Itu adalah konsep jihad. Ini konsep tidak akan langsung kepada konsep Madinah kecuali ada pasti-pasti yang disampaikan sebelumnya. Maka mari kita bertauhid dulu, ya, terus berilmu, beradab dan sebagainya. Kita akan munculkan konsep yang ketiga. Jadi konsep ketuhanan yang diberikan oleh umat Islam, disajikan oleh umat Islam kepada umat ini adalah konsep yang sangat luar biasa, universal, tidak membedakan satu dengan yang lainnya. Oleh sebab itu, mari kita menjadi Al-Islam. Al-Islam itu adalah dibangun dari ada 3 kalau paradigma Islam. Maka Islam ada namanya al-iman, al-islam, al-ihsan. Ma huwa al-iman, ma huwa al-islam, ma huwa al-ihsan. Al-iman, keyakinan kita kepada Allah. Maka iman itu ada 6. Al-iman billah, iman kepada yang Tuhan, wa malaikat, iman kepada malaikat yang berikut, percaya atau tidak, maka itu adalah suatu ujian. Maka iman adalah dasar fondasi akidah kita. Terus ada lagi namanya al-Islam, rukun Islam. Ini adalah dasar ibadah. Al-iman wal ihsan wal Islam. Lantas al-ihsan, peringkat yang tertinggi dan bisa disebut dengan akhlakul karimah. Ikhlas ini menjadikan akhlak yang sangat luar biasa. Karena al-ihsan itu anta'budallah karena kata roh yang takkan tahu ini dia Allah. Sesungguhnya kamu merasa melihat Allah, dan ketika kamu tidak merasa melihat Allah, maka diingatkan bahwasanya Allah melihat kamu. Maka terbentuklah manusia yang excellent, mumtaz, yang sangat luar biasa karena setiap harinya diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika seorang muslim sudah mendapatkan peringkat al-ihsan, maka kualitas hidupnya setiap waktunya hanya diprioritaskan untuk kebaikan yang sangat luar biasa, bermanfaat bagi manusia. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat bagi manusia tersebut. Itulah konsep Islam. Konsep Islam yang ditawarkan oleh Ibu Fili.
Jadi Islam adalah agama wahyu. Ya, dari semuanya itu adalah Islam, semua agama wahyu. Ya, Islam berasal dari wahyu. Nah, kenapa berasal dari wahyu? Karena konsep dari awal sampai akhir adalah berasal dari wahyu. Al-Quranul Karim dengan kitabullah subhanahu, kitabullah dan sunnah Rasulullah SAW sebagai penjabaran dari Al-Quranul Karim. Terus konsep Tuhan, Qul wallahu ahad, Allahus samad, dan ghairi walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Sedangkan terus adalah konsep ibadah. Dalam surat Al-Fatihah yang kita bacakan, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Maka dari situ marilah kita belajar Islam dengan kafir tanpa membeda-bedakan. Islam sudah sempurna, maka kita tidak boleh membeda-bedakan. Oh, ini ranahnya Islam, ini ranahnya. Maka konsepnya harus kita sederhanakan. Udkhulu fi silmi kafah. Islam itu sudah sempurna, maka pelajari dan praktekkan di kehidupan kita semuanya. Islam itu insya Allah ketika kita menjalankan agama ini, maka kita akan tentram, maka kita akan selamat dunia akhirat. Dan tadi doa abadan, kamu tidak akan pernah menyesal selamanya jika berpegang kepada Al-Quran As-Sunnah. Mungkin dari saya cukup sekian. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wal afu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.